Episode kali ini diawali dengan Ihsan yang terkena pukulan Junatan di apartemen. Hal itu terjadi karena ia sedang marah karena selalu dicuekan oleh Tami. Seperti yang kita ketahui, Junatan menghubungi Tami di mana ia menawarkan dirinya untuk menjemput Tami sepulangnya dari kantor. Tami menolak karena alasan Tami ingin menghentikan sandiwaranya lantaran Hakim sudah tidak mengejarnya lagi. Tami ingin menghentikan semuanya karena ia percaya bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Disinilah Junatan mulai amarah karena Junatan merasa ia hanyalah sebuah barang yang bisa dimainkan perasaannya oleh Tami kapan saja. Nah, saking marahnya Junatan, ia melemparkan botol minum dengan sembarang. Tak sengaja juga terkena Ihsan. Nah, disinilah awal mula terjadinya konflik yang berujung saling adu otot antara Junatan dan Ihsan. Ihsan mengalami memar dan luka di bagian dagu kirinya. Dari adegan tersebutlah yang dimanfaatkan oleh Hakim untuk mengejar Tami lagi, sebab Hakim mendapat kiriman foto dari lukanya Ihsan tersebut. Di dalam adegan terlihat Hakim takut jika perlakuan kasar Junatan akan menyasar pada Tami. Jadi Hakim akan berusaha berbicara kepada Tami lewat HP-nya. Hakim mengirimkan foto dan pesan kepada Tami. Ihsan dipukuli habis-habisan oleh Junatan dan kamu malah ingin kembali bersamanya, kata Hakim lewat chattingan. Nah, terlihat ya, usaha Hakim ingin rujuk dengan Novia hanya karena desakan orang-orang di sekitarnya, terutama kedua orang tuanya yakni Bu Indri dan Pak Wijaya. Di sisi lain, saat ini pihak keluarga Novia, Bu Hesti, sebelumnya bicara bahwa Novia sedang ngidam dan membutuhkan seseorang untuk memperhatikannya. Atau maksud Bu Hesti adalah Novia membutuhkan seseorang untuk mendampinginya, hingga Bu Hesti beranggapan bahwa orang yang tepat itu adalah suaminya yang bisa memperhatikan Novia, padahal Novia kan sudah cerai dengan Hakim. Disinilah Bu Hesti sangat oleng, yang dari awal ia tidak mengizinkan Novia untuk rujuk, tapi dengan tidak sengaja pun jika begini ia mengizinkan Novia untuk rujuk kembali bersama Hakim. Pak Asraf dan Bu Hesti akan bimbang dilema karena mereka bertemu dengan keluarga Hakim yakni Pak Wijaya dan Bu Indri. Seperti yang kita ketahui bahwa Bu Indri sangat menginginkan Novia rujuk kembali dengan Hakim. Bu Indri pun akan selalu mempengaruhi cara berpikir Pak Asraf dan Bu Hesti hingga mereka bimbang harus mengambil keputusan bagaimana. Adegan berikutnya akan menjadi adegan yang sangat seru tentunya karena terjadinya kejar-kejaran antara Pak Samsul dan Pak Arjuna bersama Dimas. Dari adegan mereka kejar-kejaran menggunakan mobil sebab Pak Samsul lari dan masuk mobil untuk kabur karena ia ingin mengamankan handphonenya yang ingin diminta paksa oleh Pak Arjuna. Sebab di dalam handphonenya terdapat video rekaman kesaksian Jeffrey yang berisi bahwa ia orang yang terlibat dalam kejadian 18 tahun yang lalu. Hal itu karena Jeffrey merasa khawatir, takut papanya nekat dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Pak Samsul. Hingga Jeffrey pun ikut mengejar untuk menyelamatkan Pak Samsul dari kerasnya sikap papahnya tersebut. Nah, di saat itu Jeffrey menyetir mobil dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain pula Novia yang sedang menunggu di taman mendapatkan firasat buruk karena tiba-tiba handphonenya jatuh dari tangannya. Disitulah Novia merasa tidak nyaman. Kenapa perasaan aku gak enak ya? Kata Novia yang sedang setia menunggu Jeffrey di taman. Nah, dari firasat Novia tersebut ia akan mendapatkan kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya adalah Jeffrey akan mengalami kecelakaan dan kabar baiknya adalah Novia mempunyai ikatan batin yang sangat kuat dengan Jeffrey. Nah, tanpa disadari mereka mempunyai ikatan batin dari ia masih kecil yaitu 18 tahun yang lalu yang tidak pernah bisa dilupakan sampai sekarang. Jadi bagaimana kelanjutannya ya? Apakah Jeffrey akan meninggal atau Novia akan rujuk dengan Hakim? Jika tidak ingin ketinggalan informasi selanjutnya, jangan lupa saksikan Takdir Cinta Yang Kupilih di episode selanjutnya.